Jadi insya Allah kita akan memaparkan apa itu PTB gitu mungkin ya. Jadi insya Allah nanti pada waktunya terkait dengan teknis dan apa namanya materinya, insya Allah sudah siap untuk dikirim ya. Jadi sekarang kita bahas secara umum dulu PTB itu seperti apa. Baik, teman-teman sedikit penjelasan. Mungkin saya pertama kali lihat PTB dan bertemu dengan Ustadz Dedi itu di At Home Hotel, gitu ya. Beliau mengajarkan untuk teknik dasar level 1 PTB, Masya Allah. Saya adalah tipikal yang, karena saya kurus gitu ya, saya kurus kering gitu ya. Jadi saya berpikir saya nggak suka pijat gitu. Saya nggak suka pijat. Jadi ternyata PTB itu setelah dipraktekkan, stretchingnya kemudian tersusun rapi ya, hanya ada beberapa kayak Ustadz Abu Miftah itu memuji lah untuk PTB, tekniknya rapi, sistematis. Nanti ada duduk apa ya, dada limanting gitu ya Ustadz ya, Masya Allah gitulah. Sedikit banyak saya pernah belajar tahu dan ternyata nggak terlalu capek gitu loh, bisa dipakai dengan ukuran badan kita yang kecil misalnya kayak saya gitu, dan itu bisa gitu, progresnya juga bagus. Beberapa kali saya coba ke pasien, padahal saya cuma dasar doang tuh 1 hari waktu itu, progresnya bagus dan bisa diterapkan untuk usia yang umur ya tua gitu, maksudnya 70 tahun, 60 tahun itu bisa gitu, aman lah insya Allah dibandingkan teknik lainnya. Jadi saya punya rekomendasi tersendiri lah untuk PTB karena saya pernah pakai tekniknya walaupun saya belajar dasar dan itu progresnya Masya Allah gitu. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, saya bacakan sedikit untuk susunan acara setelah pembukaan, kemudian nanti dilanjutkan dengan 1 jam penjelasan pemaparan dari Ustadz Dedi sampai jam 9. Kemudian setelahnya kita beri kesempatan waktu kepada teman-teman untuk tanya jawab agar lebih jelas tentang PTB. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memberi kesempatan kepada Ustadz Dedi. Tafadhal masykurah. Waktu dan tempat kami persilakan. Ustadz, mic-nya belum dibuka, nggak kedengeran. Iya, Ustadznya. Ustadz, mic-nya belum dibuka. Ustadz Debi, mic-nya belum dibuka, jadi nggak kedengeran. Di unmute, Ustadz. Ustadz, mic-nya di-unmute, Ustadz. Belum kedengeran. Iya. Oke. Udah ya. Saya klik di sini nggak kena. Udah, sekarang udah kedengeran ya? Oh iya, sudah. Udah ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang atas nikmat darinya kita bisa meskipun tetap dengan karunia teknologi ini disebut kumpulan ya. Nah, kalau kumpulan sesuatu yang di dalamnya diajarkan ilmu yang bermanfaat ya untuk kemaslahatan umat, maka insya Allah ini bagian dari seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Ya, jadi barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Mudah-mudahan ini masuk
dalam kategori hadis tersebut ya. Kemudian juga ada sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, man yaghdu ilal majlisi li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu illa kutiba bihi ajra mujahidin wala yarji'u illa ghaniman. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang menuju satu majelis untuk kebaikan yang dia pelajari atau dia ajarkan, maka ditulis karenanya seperti pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yarji'u ila ghaniman, dan tidak kembali mereka dari majelis perkumpulan itu kecuali dengan membawa ghanimah. Ghanimah itu maknanya adalah pahala yang besar. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala yang baik, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pertemuan ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bunda Dian, dengan Dian Enterprise Training Center-nya kita difasilitasi ya. Jadi sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya man dalla ila khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bihi. Ya, barang siapa yang memfasilitasi kebaikan, maka baginya kebaikan itu dan pahala kebaikan itu dan pahala dari orang yang mengamalkan. Ya, mudah-mudahan ini Bunda Dian bisa menjadi amal jariah ya. Saya ucapkan terima kasih, dan juga kepada teman-teman sekalian terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung belajar PTB bersama saya. Selanjutnya salawat dan salam juga tidak lupa mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perantaraan beliau kita mendapatkan hidayah, yang dengan hidayah ini kita mendapatkan hikmah. Nah, hikmah itu kebaikan ya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dikaruniai hikmah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali. Nah, jadi insya Allah nanti saya jelaskan ya. Yang pertama sekali adalah korelasi ya, korelasi antara ilmu PTB dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi sebagaimana yang kita bacakan di awal itu adalah misi ya. Jadi statement mission, ibaratnya surat itu alamatnya ke situ gitu. Ya, kalau sesuatu dilakukan tanpa alamat ya rugi kita ya, tanpa tujuan. Jadi setiap orang harus punya tujuan. Nah, tujuan kita itu apa? Tujuan kita yang mengembalikan kepada fitrah. Ya, sebagaimana ayat yang selalu saya baca di awal pelatihan, baik itu online ataupun offline ya. Surat apa nih? Ada yang tahu nggak? A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ya, jadi kita disuruh untuk senantiasa menetapi satu jalan ya. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, dan tetapkanlah atau hadapkanlah wajahmu di atas jalan yang lurus. Ya, yang di atas jalan itu Allah menfitrahkan manusia. Ya, menfitrahkan manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, di sini disebut-sebut kata ilmu. Ya, jadi saya sampaikan dulu bahwa misi kita adalah mengembalikan kepada fitrah. Nah, jadi yang akan saya jelaskan terlebih dahulu itu adalah tentang makna fitrah itu dulu. Nah, jadi nanti setelah kita paham apa itu fitrah, baru kita tarik benang merahnya. Apa sih korelasinya dengan PTB ini apa gitu ya? Kenapa mesti kita belajar PTB seperti itu? Nah, teman-teman sekalian, jadi manusia itu dan alam semesta ini sudah Allah ciptakan dengan keadaan fitrahnya. Nah, fitrah itu maknanya ada 7 sebetulnya, tapi salah satunya itu adalah tawazun atau i'tidal. Ya, tawazun artinya seimbang.
Ya, sebagaimana sering kita baca dalam surat Al-Mulk ya, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya, jadi tidak ada dari ciptaan Allah itu yang tidak seimbang. Jadi semuanya sudah seimbang. Nah, cuma keseimbangan ini ada prosesnya. Dan proses ini dibebankan kepada kita ya untuk senantiasa menjaga keseimbangan kepada manusia ya, supaya manusia ini menjaga keseimbangannya. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang terkait dengan bagaimana supaya fitrah ini terjaga ya, supaya keseimbangan itu terjaga. Jadi sebetulnya manusia itu setiap aktivitasnya ya, aktivitas apapun itu sebetulnya menuju ke arah keseimbangan itu sendiri. Ya, dia makan itu dalam rangka menyeimbangkan hidupnya. Dia sholat itu juga dalam rangka menyeimbangkan hidupnya, mencari keseimbangannya. Dia bekerja, dia bersuci, ya, kemudian memilih pasangan, memiliki anak dan seterusnya, itu adalah dari A sampai Z. Aktivitas manusia itu sebetulnya mengarah kepada atau sedang mencari keseimbangannya atau menjaga keseimbangannya. Cuman kebanyakan kita ada yang menyadari, ada juga yang tidak. Nah, yang pertama yang harus kita pahami bahwa untuk menjaga fitrah ini ada ilmunya. Sebagaimana di ujung ayat tadi dikatakan walakinna aktsaronnasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak berilmu tentang fitrah. Berarti fitrah itu ada ilmunya. Nah, ini yang sedang kita cari. Nah, jadi gambarannya seperti apa fitrah itu? Jadi fitrah itu kalau kita analogikan itu seperti mobil atau motor ya, kalau kita beli motor yang baru keluar dari dealer. Nah, rasanya kayak gimana? Rasanya enak untuk dipakai. Kenapa? Karena masih dalam keadaan tawazun, masih dalam keadaan seimbang. Ya, semua fungsinya bisa berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Maka kalau dipakai enak. Nah, seiring berjalannya waktu, fitrah ini berubah. Ya, fitrah ini mengalami gangguan di sana sini. Nah, sehingga kalau mau difitrahkan kembali atau diseimbangkan kembali, maka kita harus mengembalikan kepada orang yang tahu ilmunya tentang motor kita itu. Contoh kalau misalkan motor kita ini Honda. Ya, motor kita ini Honda. Kemudian kita pakai selama sekian lama, kemudian rasanya jadi nggak enak gitu ya. Kalau kita pengen enak lagi, kepada siapa kita mengembalikan? Ya, maka kita mesti mengembalikannya kepada bengkel Honda lagi. Ya, kepada bengkel Honda lagi supaya dia yang menanganinya karena dia yang bikinnya. Jadi dia yang paling berilmu tentang itu. Nah, kita juga sama sebetulnya, kita fitrah itu dari Allah ya. Maka ya kita harus kembali kepada Allah. Ya, mengembalikan ilmunya itu kita cari sumbernya. Ya, ibaratnya kalau kita beli motor ada bukunya, kita juga jadi manusia ada bukunya. Ya, ada Al-Qur'an. Makanya kita nyari dulu di dalam Al-Qur'an. Jadi sebenarnya saya sendiri berpendapat bahwa semua ilmu itu ada korelasinya dengan Al-Qur'an dan harus dikorelasikan dengan Al-Qur'an. Nah, ini ada dua hal kemudian yang jadi polemik. Yang pertama itu katanya jual-jual ayat gitu ya. Yang kedua itu katanya cocok logi gitu ya. Nah, maka insya Allah kita tidak lagi jualan ayat, tapi kita justru mendakwahkan ayat. Yang kita jual ya terapinya, ya. Yang kita jual adalah keterampilan kita, bukan ayatnya. Ayat itu hanya sebagai penguat, ya, bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ayat itu, bukan yang kita jualnya gitu ya. Kemudian kita juga tidak melakukan cocok logi, karena apa? Karena kita tahu kaidah. Ya, kalau orang nggak ngerti kaidah bahasa Arab, nggak ngerti kaidah usul, tahu-tahu mengkorelasikan sesuatu dengan Al-Qur'an, nah itu namanya cocok logi. Ya, tapi kalau kita, alhamdulillah saya pribadi sudah belajar terlebih dahulu. Jadi bagaimana caranya? Nah, nanti kita juga akan uraikan ke depan ya. Jadi bagaimana caranya menarik ibroh atau fa'tabiru ya ulil absor. Jadi kita harus mengambil ibroh dari setiap ayat. Nah, caranya gimana? Kita mentadabur. Nah, tadabur itu apa? Tadabur itu melihat dengan detail, ya.
Ini level lanjutan daripada tafakur. Tafakur itu melihat sesuatu yang nampak, tapi kalau tadabbur itu melihat dengan lebih dalam lagi. Ya, itu bedanya. Nah, jadi teman-teman sekalian, seperti analogi sepeda motor tadi, ya, kalau rasanya sudah tidak enak dipakai karena dia sudah tidak seimbang lagi, maka untuk menyeimbangkannya kita harus mengembalikan ke bengkel tempat motor itu dibikin. Ya, jadi ada ilmunya. Nah, kita juga sama, ya, penciptaan manusia itu ada ilmunya, dan ilmunya itu harus kita bisa kita pelajari. Ya, nah kemudian ilmu itu apa? Nah, saya melihat bahwa di dalam satu ayat Al-Quran dikatakan bahwa ilmu itu bentuknya adalah nama-nama. Ya, bentuknya adalah nama-nama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang pada waktu itu memprotes keputusan Allah untuk menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Ya, mereka protes kepada Allah. Maka Allah memuliakan Adam alaihissalam dengan memberikan ilmu, yang ilmu itu bentuknya atau bentuknya itu adalah nama-nama. Ya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, ya, tsumma aradahum 'alal malaikah. Jadi segala sesuatu apapun di dunia ini yang ada namanya itu sudah pernah diberitahukan kepada Adam alaihissalam. Ya, jadi nanti kita akan menyebut nama-nama. Misalkan rangka itu kan nama. Ya, nanti dari nama itu keluar apa? Definisi. Rangka itu apa? Ya, keluar lagi nama tulang. Tulang itu apa? Kemudian tulang itu kan banyak sekali. Ada cervical, ada thoracical, ada lumbar, ada sacrum, ada coccygeus, ada pelvis, ada scapula, ada femur, ya, ada patella dan lain sebagainya. Itu kan nama-nama. Ya, jadi dari situ kita tahu yang pertama definisi, ya, nama itu definisinya apa, kemudian yang kedua itu fungsinya apa, ya, jadi ada fungsinya, setiap nama itu ada fungsinya, kemudian yang ketiga itu ada ukurannya, ya, ada ukuran. Ini nanti bagian dari fitrah itu sendiri, ya, jadi ini kelanjutan dari penjelasan saya dari ayat-ayat Al-Quran itu, bahwa dari nama itu akan terbuka semua, ya, nanti ada pasangannya juga, ya, kemudian kalau ini dipasangkan dengan ini ketemunya akan seperti apa fungsinya, ya, misalkan kita semuanya pakai HP nih, ya, semuanya kan lagi berhadapan dengan HP. Nah, HP itu dari ujung terluar sampai ujung terdalam itu ada namanya semua. Ya, semua ada namanya, dan itu dipasang-pasangkan jadilah satu fungsi dari HP. Masing-masing itu fungsinya beda. Layar, ya, dengan tombol itu fungsinya beda. Kamera dengan kabel itu fungsinya beda. Ya, tapi kalau dipasangkan maka akan menghasilkan sesuatu. Nah, sesuatu yang dihasilkan itu adalah keseimbangan. Ya, HP yang seimbang itu ya HP yang bisa dipakai nelpon, yang bisa dipakai Zoom, ya, bisa dipakai macam-macam. Nah, itu namanya seimbang. Nah, tubuh kita juga sama. Ya, kemudian selanjutnya setelah yang pertama ilmu, jadi fitrah itu ada ilmunya, ada namanya, kemudian ada fungsinya. Ya, semuanya ada di dalam Al-Qur'an, itu dikatakan, ya, awalam yarau ila anfusihim. Nah, ini lebih spesifik lagi, ya. Tidakkah mereka memperhatikan penciptaan diri mereka sendiri? Dalam surat Ar-Rum ayat 8. Jadi nanti di sesi tanya jawab mungkin saya yang akan nanya nih. Jadi nanti kalau yang bisa jawab ada hadiah menarik mungkin, ya. Bunda Dian sudah disiapkan hadiah menariknya, mungkin bentuknya ada apa tuh kemarin? Bilangnya ada mobil, ya. Ada motor juga. Ya, hadiah menarik. Jadi nanti siapa yang bisa menjawab itu mobilnya dikasih tali, nanti silahkan ditarik. Itu namanya hadiah menarik, ya. Jadi yang diberikan itu bukan mobilnya tapi nariknya, karena itu hadiah menarik gitu, ya. Mau nggak nih Mas Faik? Sudah ketawa, ya. Nanti insya Allah hafalkan saja, nanti dapat hadiah menarik, ya.
Silahkan ditarik mobilnya dari Palembang sampai ke Lampung, nanti balikin lagi ke Palembang. Nah, ya di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-8 itu kita ditegur awalam yarau ila anfusihim. Mengapa mereka tidak memperhatikan penciptaan diri mereka sendiri? Ya bagaimana kita mau memperbaiki tubuh manusia kalau kita nggak tahu? Ya, jadi nggak tahu nama-namanya. Lumbar itu apa? Nggak tahu juga. Ya, jalurnya kemana nih? Ada dermatomsnya kemana dari lumbar itu? Ya, nanti kita pegang-pegang malah salah lagi. Ya, jadi harus tahu dulu. Nah, ini ditegur. Ma khalaqallahu samawati wal ardi illa bil haqqi wa ajalin musamma. Jadi tidaklah Allah menciptakan alam semesta ini kecuali ada fungsinya. Ya, termasuk tubuh kita juga masing-masing ada fungsinya dan kita harus tahu masing-masing ya fungsinya. Nanti dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikatakan al mu'minu kal jasadil wahid yasuddu ba'duhum ba'dan. Ya, jadi fungsi yang pertama itu apa? Satu sama lain itu saling kuat menguatkan. Ya, ini dijadikan permisalan orang mukmin. Jadi tubuh kita itu satu sama lain itu saling kuat menguatkan. Ya, kemudian kalau ada yang sakit, yang lain akan ikut merasakan sakitnya dan akan berusaha untuk menyembuhkannya. Nah, ini dasarnya Tibun Nabawi itu dari hadis ini. Ya. Yasuddu ba'duhum ba'don idashtaka ahaduhum, kalau ada yang sakit salah satu di antara mereka, tada'a sairil jasad, maka yang lain akan ikut merasakannya. Bisahri wal huma. Sahri itu apa? Sahri itu nggak bisa tidur. Huma itu demam. Jadi sebetulnya orang yang nggak bisa tidur dan demam karena sakit itu adalah proses penyembuhan oleh tubuhnya sendiri. Jadi ini nanti yang akan diaktifasi oleh kita. Ya, proses aktivasi oleh pemijatan PTB. Nanti kita aktivasi. Ya, jadi yang menyembuhkan penyakit itu adalah tubuh kita sendiri. Ya, jadi tugas kita adalah mengaktifasinya atau mensupportnya. Sama seperti yang lain. Jadi sebetulnya satu terapi dengan terapi yang lain itu saling melengkapi. Misalkan akupunktur. Nah, akupunktur itu kan juga sifatnya itu mengaktifasi organ. Ya, misalkan ada orang sakit diabetes, kemudian ditusuk di satu titik, yang titik itu bisa menstimulasi pankreas. Nah, nanti kalau sudah distimulasi, pankreasnya akan menghasilkan insulin. Kalau insulinnya sudah jalan, maka diabetesnya akan sembuh. Kan gitu prosesnya. Nah, cuma teman-teman sekalian, kadang-kadang jalur yang diambil oleh seorang akupunkturis atau refleksi atau bekam itu dalam keadaan tertutup. Ya, jadi nanti prosesnya itu kalau impuls atau rangsangnya itu dari titik-titik akupunktur itu mengambil dari saraf otonom ya, otonom yang paling luar. Nah, nanti kan diteruskan itu ke perifer, masuk lagi ke sentral, kemudian baru sampai ke otak. Nah, ini kan kalau ada subluxasi, kalau ada sumbatan, ya maka pesan yang diambil oleh terapis tadi nggak nyampe. Ya, pesannya nggak nyampe, maka harus dibuka jalurnya. Ya, alhamdulillah saya banyak diajak kolaborasi ya oleh para dokter dan para sinsei akupunktur ya. Kita sebut ada Dr. Iwan Arianto, ada Dr. Nafiuddin Mahfud, ada Sinsei Zita Mariani, Sinsei Stefanus dan lain sebagainya. Itu ayo Pak Dedi kita bareng-bareng ini ternyata orang yang di PTB dulu sebelum di akupunktur itu hasil akupunkturnya lebih top chair, lebih bagus. Kenapa? Karena jalurnya dibuka. Ya, hasilnya tidak akan sama antara orang yang terbuka jalurnya dengan yang tertutup, meskipun dengan terapi yang sama. Ya, maka nanti kita akan jelaskan apa fungsi daripada PTB. Nah, sekarang kita filosofinya dulu. Ya, jadi yang ketiga tadi ada fungsinya. Ya, ada ilmunya, ada namanya, ada fungsinya. Kemudian selanjutnya yang keempat itu ada ukurannya. Ya, jadi segala sesuatu itu ada ukurannya untuk seimbang itu. Ya, misalkan kita kalau makan, ya itu ada ukurannya. Kalau kita kekurangan makanan, ya tubuh kita akan ngasih tanda, ya ngasih tanda berupa rasa lapar. Nah, itu ukuran batas bawah
kita ini lagi nggak punya tenaga, akhirnya kita lapar. Nah, sudah lapar, ya lapar itu yang memunculkan siapa? Sistem saraf. Sistem saraf itu adanya di mana? Di tulang belakang. Ya, jadi nanti kalau tulang belakangnya nggak benar, sistem sarafnya terganggu, maka batas-batas ukuran ini nggak akan muncul. Ya, tanda-tanda akan adanya ukuran ini nggak akan muncul, ini bahaya. Ya, kalau tanda sampai hilang itu bahaya. Ya, kalau misalkan ada perlintasan kereta api kan ada tandanya tuh. Kemudian tandanya dihilangin sehingga orang nggak tahu berapa meter ke depan itu akan ada kereta api kan gitu. Ya, kemudian dia jalan saja biasa. Nah, karena nggak ada tandanya, dia tertabrak sama kereta api. Ya, beda dengan kalau ada tandanya, ya. Nah, yang terjadi sekarang ini, teman-teman sekalian, banyak di antara kita yang nggak ngerti tanda. Makanya saya kemarin bikin postingan bahwa orang sakit itu sebetulnya bukan karena salahnya bakteri atau salahnya virus ya, bukan. Tapi salah kita sendiri, apa? Nggak memperhatikan tanda. Ya, kalau kita misalkan apa namanya matanya seperti berpasir gitu kan, itu tandanya apa? Ya, kalau telinga kita berdenging itu tanda apa? Ya, kalau pinggul kita sakit atau tumit kita sakit itu kan tanda-tanda yang dimunculkan oleh tubuh. Ya, kemudian apa namanya imunitas kita melemah karena tandanya nggak diperhatikan. Barulah di situ virus dan bakteri itu bisa mengalahkan tubuh kita, tuh yang disalahkan virusnya. Bukan ya, karena virus itu tiap detik bakteri. Ya, nanti kalau kita belajar imunologi itu ya apa namanya kita ini sudah ada 8 lapis pertahanan imunitas. Ya, ibaratnya apa itu tubuh kita itu kayak presiden. Presiden itu kan penjagaannya berlapis-lapis ya. Itu sudah Allah siapkan, ada namanya CD 1 sampai 8. Ya, cluster defisiensi. Ya, jadi pembagian kalau dalam istilah yang gampangnya itu ring lah. Ring 1 sampai ring 8. Nah, itu sangat sulit bagi virus, sangat sulit bagi bakteri untuk bisa membunuh kita. Ya, sulit sekali. Ya, karena apa? Pengamanannya itu 8 lapis. Nah, kenapa mereka sampai bisa ya membuat kita sakit? Ya karena tubuh kitanya yang lemah. Ya, imunitas kitanya yang lemah. Terutama sekali teman-teman sekalian adalah bagian detoksifikasinya. Ya, bagian detoksifikasinya seperti limfa, liver, ginjal, ya, usus besar. Itu kalau lemah ya sudah, ya imunitas kita akan menurun. Nah, itu kan ada tanda-tandanya. Nah, nanti tanda itu yang memunculkan adalah sistem saraf. Nah, kalau sistem sarafnya terganggu, maka tandanya nggak muncul. Ya, ini kan bahaya. Nanti apa namanya penyakitnya tambah parah, organnya tambah lemah, kitanya nggak ngerti. Ya, jadi apa yang saya sampaikan itu sebetulnya intisari ya daripada surat Yusuf ayat 105 ya. Jadi wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Ya, jadi berapa banyaknya tanda yang Allah munculkan di alam semesta ini muncul, dari tubuh kita juga muncul, ya. Wahum anha muridun. Ya, jadi celaka itu karena sifat muridunnya kita. Ya, sifat apa? Nggak ngerti tandanya itu. Ya, nggak ngerti tandanya. Maka kita apa namanya? Semakin melemah, membiarkan tubuh kita melemah tanpa melakukan antisipasi apapun. Ya, karena kita nggak tahu ilmunya tadi. Nah, ini ada tandanya. Ya, jadi ada ukurannya dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-7. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Ya, apa namanya wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan menentukan ukurannya dengan seteliti-telitinya. Jadi sangat teliti sekali. Ya, untuk apa namanya untuk ngomong ya tekanan darah harus berapa, untuk berjalan tekanan darah berapa, untuk berlari tekanan darah berapa, kemudian untuk apa namanya loncat ya, main bola, main futsal, main basket, bela diri itu kan aktivitas yang beda-beda ya.
aktivitas yang beda-beda itu semuanya terukur. Jadi gulanya berapa dan lain sebagainya itu canggih sekali tubuh kita itu. Ya, cuma kita harus menjaga tulang belakang. Kenapa? Karena sistem saraf ada di situ, ya. Jadi nanti yang akan mempertemukan. Nah, jadi seperti logo ya, logo kita di belakang itu ada gambar, ya. Gambarnya setidaknya ada 4 yang kita ini kan ya, kita tonjolkan itu. Nah, jadi di sebelah kanan itu ada gambar orang yang sedang ekspresinya gembira gitu. Kemudian sebelahnya lagi ada gambar daun, ya. Kemudian di luarnya itu di tengahnya ya, di tengahnya ada tulang belakang. Kemudian di luarnya itu ada lingkaran warna hitam. Nah, jadi filosofinya apa nih? Jadi filosofinya itu tulang belakang itu atau sistem saraf yang ada di dalamnya itu mempertemukan pasangannya. Ya, jadi sebagaimana di ayat yang kita bacakan tadi, ya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya, jadi maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Jadi yang namanya makhluk itu pasti berpasangan. Jadi yang tidak punya pasangan itu cuma Allah saja sendiri, ya, cuma Al-Khaliq. Nah, kecilin ya. Apa namanya? Di situ di dalam ayat itu ada penyebutan umum dan ada penyebutan khusus. Ya, yang pertama khalaqal azwaja kullaha. Ini umum. Jadi semua makhluk itu berpasangan. Ini umum. Ya, termasuk di dalamnya adalah manusia juga sebetulnya. Tapi kemudian disebut secara khusus. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim. Ya, jadi ada 2 yang disebut khusus, yaitu apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan diri apa yang ada di dalam diri manusia. Ya, maka dalam kaidah usul fikih itu dikatakan zikrul khasi ba'dal am yadullu ala maziyati syai'in makhsus. Ya, menyebutkan yang khusus setelah yang umum ini menunjukkan bahwa yang khusus ini ada keistimewaan. Ya, keistimewaan. Makanya disebut lagi, padahal itu sudah disebut, tapi disebut lagi karena dia istimewa dan harus diperhatikan. Ya, jadi sistem saraf itu mempertemukan pasangan. Ya, karena pasangan itu bagian daripada sifat fitrah. Ya, misalkan tanah, tumbuhan itu mengeluarkan gula. Ya kan? Kita makan buah-buahan atau makanan yang rasanya manis. Nah, kemudian dimakan oleh lidah, dimasukkan ke dalam mulut, ketemu dengan lidah. Di lidah ini sudah ada reseptornya. Ya, reseptornya itu mendeteksi rasa gula itu adalah manis. Nah, maka reseptor ini melalui sistem saraf melaporkan ke otak. Nah, otak itu nanti akan turun ke pankreas. Ngasih tahu, pankreas ini ada gula mau masuk, maka pankreas akan menghasilkan insulin. Ya, jadi sistem saraf itu mempertemukan apa yang ditumbuhkan oleh bumi dengan apa yang ada di dalam tubuh kita. Ada nggak orang yang sarafnya mati sampai rasa nggak ada? Ada. Ya, orang yang kalau makan nggak bisa merasakan. Ya, ada yang seperti itu. Ya, Allah karuniakan penciuman juga. Ya, penciuman itu penting sekali. Ya, Allah karuniakan di sini nih yang kita lagi ramai sekarang ya, ada virus katanya bisa menjangkiti paru-paru. Ya, sebetulnya kalau kita rajin berwudu, wudu itu kan ada istinsak, membersihkan 2 lubang hidung dimasukkan ke arah sini. Di sini ada apa? Di sini ada namanya VNO. VNO itu apa? Vomeronasal organ. Vomeronasal organ itu satu ruang pertemuan antara 2 lubang hidung. Nah, di situ Allah karuniakan satu kelenjar yang sangat kecil sekali, mungkin nggak bisa dilihat mata ya, tapi ada dia. Ya, cuma sangat kecil. Namanya kelenjar olfaktorius. Nah, olfaktorius ini kan terhubung langsung dengan hipotalamus. Nah, kalau ada bau-bauan aroma yang harum, ya itu nanti akan direspon oleh hipotalamus kita. Ya, misalkan ada harum buah-buahan ya, ada harumnya makanan. Nah, itu nanti direspon. Ya, misalkan kita mencium harumnya aroma sate,
ya, kemudian direspon oleh hipotalamus, maka keluarlah hormon nafsu makan, ya. Hormon nafsu makan masuk ke lambung, nanti lambungnya yang minta, ya. Oh, ini ada sate nih, gitu. Nah, demikian juga yang lain, kalau kita mencium bau harum, makanya kita disunahkan untuk bawa harum-haruman, ya. Kenapa? Karena haruman itu akan memicu namanya serotonin. Serotonin itu menghasilkan ketenangan dan fokus. Ya, kalau kita lagi sholat, yang sholat suruh khusyuk, ya, makanya disunahkan kita memakai wewangian supaya kita ini fokus. Nah, wewangian itu juga sesuatu yang dikeluarkan oleh bumi, ya, oleh tanaman. Maka dengan sistem saraf ini akan dipertemukan, ya. Maka tubuh kita akan merespon, mengeluarkan serotonin, kita jadi tenang dan fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan. Ya, itu pentingnya kita menjaga sistem saraf, karena sistem saraf ini adalah pengawal keseimbangan. Akan ketemu dengan pasangannya, akan ketemu dengan ukurannya, akan ketemu dengan batasan-batasannya, ya. Itu adalah dengan saraf. Kemudian kalau lemah, diaktifasinya juga melalui sistem saraf. Misalkan sekarang orang kan musim nih bekam, ya. Bekam itu juga mengaktifasi saraf. Ya, jadi kalau orang dibekam, kemudian ada luka-luka kecil, ya, gimana takrifnya bekam itu apa? Teman-teman sudah pada ngerti, ya, kalau bekam, ya. Kurang lebih takrifnya itu atau pengertiannya itu apa? Ikhrajud dam, mengeluarkan darah. Antori kotil masi, dengan cara penyedotan. Tsumma tashritil khafifi ala dhahril jildi. Kemudian penyayatan ringan di permukaan kulit. Tsummal massi marratan ukhra, kemudian disedot sekali lagi, fayakhrujud dam, maka keluarlah darah. Nah, sebetulnya dari pengertian yang sangat sederhana ini menghasilkan satu respon tubuh yang sangat luar biasa. Misalkan darah yang dikeluarkan dari bekam, ya, kemudian disambut masuk ke perifer, masuk ke sentral, masuk ke hipotalamus, direspon dengan keluarnya hormon EPO, hormon EPO. Apa itu EPO? EPO itu eritropoietin. Eritropoietin itu fungsinya apa? Fungsinya kalau dia keluar eritropoietin ini, maka darah yang keluar itu akan digantikan dengan kecepatan tinggi. Ya, disebutkan oleh peneliti kita, ya, Ustadz Wahyudi Widada, itu kalau stem cell ketemu dengan hormon EPO, stem cell itu sendiri tempatnya di mana, kan gitu. Stem cell itu tempatnya di pinggul, di pelvis. Ya, makanya PTB ini benerin pelvis dulu. Ya, makanya orang kalau sudah di PTB, di bekam itu recovery-nya cepat banget. Ya, kalau dikatakan orang akan kekurangan darah, enggak, ya? Enggak lah, gitu. Kok ada orang yang habis dibekam lemesnya lama banget? Ya, karena stem cell-nya susah diakses. Kenapa bisa susah diakses? Karena pinggulnya nggak benar. Ya, kalau pinggulnya nggak benar kan jalurnya nutup. Ya, kalau jalurnya nutup ya prosesnya lama. Ya, makanya kita benerin dulu pinggulnya, kita benerin lumbarnya supaya nanti terapi-terapi yang lain itu akan optimal hasilnya. Makanya saya sering sampaikan bahwa fungsi VTB ini apa sih? Ibarat sepak bola itu kayak playmaker. Apa playmaker? Playmaker itu ya yang melayani striker. Gitu. Mungkin yang bikin golnya itu striker, tapi tanpa playmaker ya nggak jadi, gitu ya. Karena playmaker ini adalah pasangannya striker, gitu. Ya, kalau saya sih kadang-kadang gitu ya, teman-teman dari akupunktur itu mem-PTB dulu pasiennya sebelum diakupunktur, kemudian diterapi, setelah sembuh dibilangnya sembuh setelah diakupunktur. Ya nggak apa-apa ya. Sebetulnya sembuh itu adalah kebersamaan dari hasil kerjasama kita. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang yang mengatakan terapi kita ini sapu jagat, ya, sapu gada, palu gada, apa lu mau gua ada, gitu ya. Satu terapi untuk semua. Nah, saya tidak sependapat. Ya, ada yang bilang udah terapi kemana-mana tapi nggak sembuh-sembuh, pas datang ke saya sembuh. Ya iyalah, kenapa? Karena sudah diseimbangkan di sana sini. Ya kan, sudah diseimbangkan dengan herbalnya, sudah diseimbangkan dengan psikologinya,
ya sudah diseimbangkan dengan tulang belakangnya, kemudian terakhir datang ke dia ya ibaratnya striker itu sudah di depan gawang, ya tinggal nendang saja masuk ke gawang, ya dia yang bikin gol kan gitu. Ya, tapi karakter fitrah itu tetap adalah berpasangan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tanda ya. Setelah ada ukuran itu ada tandanya. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Surat Ad-Dariyat 20 dan 21. Itu dikatakan bahwa segala sesuatu itu ada tandanya. Tanda ini kan pembatas. Ya, jadi supaya tidak melanggar batas. Kayak siapa itu yang suka melanggar batas itu dinamainya iblis ya. Kenapa kasih nama iblis? Karena iblis itu dari kata abalasa yublisu. Dari kata ablasa iblis. Maknanya melampaui batas. Ya, jadi dosa itu ya melampaui batas. Nah, kita juga sama. Ya, apa yang kita rasakan tidak nyaman itu adalah karena kita melampaui batas. Ya, misalkan kolesterol terlalu tinggi, ya terlalu tinggi itu kan sudah melampaui batas. Terlalu rendah itu juga melampaui batas. Gulanya terlalu tinggi, ya itu kan melampaui batas. Ya, hiperglikemia, itu ketinggian, ya melampaui batas. Jadi fitrah itu seimbang, seimbang itu pertengahan. Ya seperti kita duduk di rumah masing-masing ya, kan dalam keadaan yang diseimbangkan, sadar atau tidak sadar. Misalkan kita ini saya di Jawa Barat dengan teman-teman yang di Palembang mungkin fitrah suhunya beda. Ya, fitrah suhunya beda. Kalau di sini mungkin 30 derajat, kalau di sana mungkin berapa? 25 kan gitu. Nah, kita kalau di dalam ruangan Anda ini ya, saya tidak melihat secara utuh ruangan Anda ini. Kalau misalkan suhunya tidak sesuai dengan fitrah Anda, ya maka tubuh Anda akan mengeluarkan tanda dengan apa? Rasa kepanasan. Betul tidak? Wah, ini terlalu panas di ruangan ini kan gitu. Maka Anda akan menyalakan kipas angin. Ya, saya nggak lihat kipas anginnya, tapi mungkin ada di antara teman-teman yang menyalakan kipas angin, betul tidak? Nah, kalau yang punya AC ya dinyalakan AC-nya. Ya, kenapa? Karena tubuh kita mintanya yang pas terus. Tubuh kita mintanya dikembalikan ke fitrahnya terus. Ya, fitrah saya orang Palembang misalkan, mungkin tadi saya lihat ada juga yang dari Lampung, ada juga yang dari luar negeri, ada nggak Bang? Ya, itu kan fitrahnya beda-beda. Nah, ketika melampaui batas atasnya, maka dia akan menurunkannya. Ya, misalkan kepanasan, dia nyalakan AC-nya, dia nyalakan kipas anginnya sampai ke batas fitrahnya kita. Dan kita nggak mau kalau beraktivitas dengan keadaan kepanasan, karena itu di luar fitrah kita. Ya, kemudian kalau turun di bawah fitrah kita, kerendahan, terlalu bawah, ya maka kita minum kopi. Ya, ada yang sedia kopi ya. Ini kita ada kopi ya, yang panas, yang hangat karena batas fitrah kita ini terlampaui di batas bawahnya. Ya, maka teman-teman yang kebetulan malam ini merasakan dingin, oh ini fitrahnya terlalu bawah ini, maka ada yang pakai jahe merah, ada yang pakai kopi radik, ada kopi 7 Elemen, nah gitu kan. Macam-macam supaya yang jelas aktivitas kita gitu untuk kembali ke fitrah. Nah, misalkan tadi ada yang kekurangan cairan, ya merasa haus, maka saraf kita akan memunculkan rasa haus itu supaya kita meminum air, ya kembali kepada fitrah, keseimbangan kita. Nah, teman-teman sekalian, kemudian kenapa kita mesti memijat? Ya, mesti memijat. Karena pijat itu adalah naluri, Pak. Ya, sadar nggak bahwa pijat itu adalah naluri? Ada yang mengatakan bahwa pengobatan tertua yang umurnya sama dengan umur manusia itu adalah pijat. Kira-kira Bapak Ibu percaya nggak? Ya, coba misalkan kalau kita sakit kepala atau siapapun yang bukan terapis,
Ya, ketika sakit kepala apa yang dilakukan? Ya, kepalanya dipencet-pencet seperti ini. Nah, ini gerakan memijat atau bukan? Mijat ya. Nah, kemudian kalau sakit gigi, nah, sakit gigi juga sama. Waduh, gigit saya sakit senut-senut di apa namanya tekan-tekan. Itu juga sebetulnya dia memijat. Kesleo, tangannya kesleo. Nah, ketika kesleo itu di apa namanya digini-gini. Ya, pertolongan pertama itu adalah memijat. Nah, maka kita upgrade dari yang sekedar naluri menjadi ahli. Ya, kita pelajari dulu alur dan jalur. Jadi manusia itu ada alur dan ada jalur. Apa bedanya alur dan jalur? Alur itu karakter bentangan daripada tubuh kita ya. Misalkan otot. Otot itu beda-beda, Pak. Ada namanya trapesius. Trapesius letaknya di mana? Trapesius itu di pundak atau otot pundak ya, yang membentang dari leher ke lengan. Ya, jadi bentangannya lurus ke arah luar. Nah, ada juga yang bentangannya itu dari bawah ke atas atau sebaliknya, dari atas ke bawah. Misalnya otot apa? Spinal erectal. Spinal erectal itu dari pelvis nyambung, ada tiga lapisan ya. Ada yang nyambung ke leher, ada yang nyambung ke trapesius, ada juga yang nyambung ke scapula. Ya, itu bentangannya atau alurnya itu lurus dari bawah ke atas. Nah, kemudian di lapisan luarnya, jadi setidaknya itu otot kita yang membungkus tulang itu ada empat lapisan. Ya, masing-masing punya alurnya sendiri-sendiri. Ya, misalkan spinal erectal yang tegak lurus ke atas itu nanti akan ketemu dengan apa? Di scapula. Scapula itu namanya tulang ya, nama tulang. Tapi otot yang menggerakkan tulang itu apa namanya? Namanya latissimus dorsi. Ya. Jadi latissimus dorsi ini alurnya itu dari samping ke atas menyerong gitu ya. Jadi bentuknya itu nyerong dari tulang belakang toraksikal 12 ya, dari toraksikal 12 itu membentang terus ke skapula kemudian sampai ke trapesius juga nyambung sebetulnya. Ya, jadi bentangannya itu serong ke atas. Ya, makanya kalau orang berjalan, Pak, meskipun kita berjalannya dengan kaki, tapi tangan berayun atau tidak? Tangan berayun atau tidak? Kalau kita lihat orang jalan atau orang lari, ya lari pakai apa? Pakai kaki, tapi tangan akan berayun. Karena itu memang pasangannya. Pasangannya kaki adalah tangan. Jadi supaya kaki bisa bergerak dengan seimbang, tangan harus ikutan gerak. Mana ada orang lari cepat tanpa menggerakkan tangan. Ya, berjalan tanpa menggerakkan tangan pasti digerakkan. Itu ada namanya nanti gerak antagonis namanya. Antagonis itu apa, Pak? Berlawanan. Ya, misalkan nah ini ada Kang Asep nih. Kang Asep jalan. Nah, kaki kanannya maju ya, maka tangan kanannya akan ikut maju atau mundur? Mundur, ya kan? Itu namanya pasangan antagonis. Jadi kalau kaki kanannya maju, otomatis tangan kanannya mundur, kemudian tangan kirinya yang maju. Ya, itu namanya pasangan antagonis saling berlawanan. Ya, tapi memang harus begitu. Makanya kalau orang yang bergeser tulangnya itu akan mempengaruhi alur. Nah, alurnya itu akan menjadi tegang, ya. Terus jalur itu apa? Jalur itu dua wilayah yang dihubungkan. Ya, misalkan antara pelvis itu terhubung dengan servikal. Ya, pelvis itu tulang pinggul, tapi dia dihubungkan oleh spinal erectal tadi sampai ke servikal. Servikal itu tulang leher. Ya, tulang leher. Jadi bisa jadi orang yang kaku di lehernya itu masalahnya di pinggul. Ya, masalahnya di pinggul karena ada otot yang melintang panjang ya dari pinggul sampai ke leher. Nah, kemudian ada juga yang sampai ke pundak. Ya, jadi nanti ada otot-otot itu memiliki alurnya beda-beda. Tulang juga sama. Tulang femur dengan tibia itu ukurannya beda. Ya, antara tarsal dengan karpal itu juga beda. Ya, maka cara memperbaikinya juga beda, ya. Nah, kemudian apa namanya? Setelah kita tahu alurnya ya, maka PTB kita itu
konsepnya ada 3, ya, teratur, terukur, berirama, mengalir mengikuti alur, ya, alur fitrah tubuh. Jadi gerakan-gerakan kita itu sudah sejalan dengan alur dan jalur yang ada di tubuh kita, baik itu ototnya, pembuluh darahnya, pembuluh limfanya, dan juga bases. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan istilah bases, ya. Apa itu bases? Bases itu singkatan dari biologically active spots. Nah, sebetulnya nama lain dari meridian. Nah, cuman kalau meridian kan sudah dipakai teman-teman akupunktur tuh. Jadi ketika nyebut kata meridian, maka yang kepikiran adalah akupunktur. Tapi harapan saya kita mulai memperkenalkan satu nama baru, ya, nama yang khas, namanya bases. Bases itu biologically active spots atau titik aktivasi biologis. Ya, seperti tadi ya, vomeronasal organ kita yang di sini itu juga bases sebetulnya. Atau misalnya yang paling gampang deh untuk membuktikan bases itu ada apa? Di tengah mulut kita tuh di dalam sana ada lak-lakan kalau orang Jawa bilang ya. Itu kalau disentuh maka yang kontraksi adalah lambung. Ya, jadi kalau kita mau lihat hubungannya apa dengan lambung kan nggak kelihatan. Ya, tapi itu ada jalur, ya, jalur yang menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ya, nah itu juga menyebar, ya, menyebar di seluruh kulit kita itu ada, ya, titik aktivasi. Bahkan bases ini ada trigger pointnya atau titik-titik utamanya. Ibarat listrik itu gardunya, ya, gardu itu kalau dia padam satu kampung padam semua. Nah di dalam tubuh kita juga ada yang kayak gitunya. Nah ternyata teman-teman sekalian, trigger pointnya manusia itu ada di mana? Ada di area-area wudhu. Jadi kalau kita berwudhu itu mengaktifasi seluruh trigger point yang kemudian mengaktifasi seluruh basis yang ada di tubuh kita. Itu sudah ada di area-area wudhu, ya, di area wudhu itu. Nah jadi kita mesti berilmu, ya, kemudian nama juga penting ya teman-teman sekalian. Jadi nama itu ada 2, ada nama yang umum, ada nama yang khusus, ya. Yang umum itu apa? Misalkan seperti pinggul, pinggul itu nama umum. Nah kalau kita terapis, ya, jangan nyebut pinggul, ya, nyebutnya apa? Pelvis, ya, walaupun maksudnya pinggul-pinggul juga, tapi ini tidak boleh disamakan. Kenapa? Karena ketika kita ngomong dengan bahasa yang satu level lebih tinggi daripada pasien, maka pasien juga akan menempatkan kita lebih tinggi daripada dia. Ya, dia akan merasa berada di tangan seorang ahli. Ya, dia merasa berada di tempat yang tepat. Ini penting sekali karena ini awal. Ya, awalnya orang harus muncul apa? Placebo. Jadi tugas pertama seorang terapis itu bukan nerapi, tapi membuat placebo-nya muncul. Apa itu placebo? Placebo itu kepasrahan. Ya, sama seperti tadi kalau kita datang ke bengkel Honda, kita simpen motor kita, ya kita pasrah. Tinggalkan motornya, ya kan? Kita main HP lah, buka laptop atau ngerjakan apa gitu kan. Nah, beda kalau misalkan kita kena banjir, motornya mogok, ya kan? Datang seseorang nawarin, Pak, sini saya benerin, gitu. Nah placebo-nya nggak keluar, ini siapa orang? Tahu nggak anatomi motor? Ya akhirnya ketika motor kita dioprek, kita tungguin, kita lihatin, padahal kita juga sama-sama nggak ngerti. Nah, itu namanya placebo-nya nggak muncul, ya. Jadi pentingnya kita menggunakan nama-nama yang tidak sama dengan nama yang digunakan oleh orang pada umumnya. Ya misalkan saraf kejepit, ya kita gunakannya apa? HNP, hernia nucleus pulposus gitu kan. Nah, walaupun maksudnya itu juga gitu ya. Kemudian toraksikal. Apa itu toraksikal? Ya, toraksikal itu tulang belakang yang terhubung dengan tulang rusuk. Ya, meskipun bahasa kita ini ya tulang punggung juga maksudnya. Ya, tapi kita tidak menggunakan kata yang dengan mudah mereka pahami. Ya, kita harus ya bahasanya lebih dahulu, nama-namanya terlebih dahulu. Nah, kemudian teknik kita fungsinya juga ada 3. Ya, jadi konsepnya ada 3. Tadi apa? Teratur, terukur,
berirama, mengalir mengikuti alur. Nah, makanya terapi kita ini banyak yang cocok. Kenapa? Karena kita nerapinya itu sambil nyantai, sambil ngobrol gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah melihat saya, mungkin kalau pelatihan juga sama ya. Ada juga jenis terapi yang sama-sama pijat, tapi terapisnya itu kelihatannya mengeluarkan tenaga yang sangat berat, nggak aturan. Nah, tadi juga saya lihat di FB ada teman-teman yang menawarkan terapi pijat, tapi saya perhatikan pijatannya itu sangat menguras tenaga dan posisi terapisnya tidak simetris. Dan ini cukup bahaya juga. Kenapa? Karena lama-lama ya terapisnya yang sakit justru. Ya, karena penyebab daripada pergeseran tulang itu adalah perilaku kita yang tidak seimbang. Ya, berat sebelah. Kemudian setelah itu apa? Tidak ada perawatan. Ya, jadi bagus atau tidaknya fitrah kita itu bukan, kadang-kadang kita sering nyalahin yang nggak ada hubungannya sebetulnya menurut saya ya. Misalkan nyalahin usia, ini kan udah tua, nyalahin virus, nyalahin bakteri gitu ya. Padahal semua keluhan itu adalah balasan dari pola hidup kita. Jadi yang perlu kita revisi itu adalah polanya. Ya, pola hidup kita harus seperti apa. Nah, apakah nanti kita nggak boleh beraktivitas? Ya boleh. Ya, cuman aktivitas itu harus diiringi dengan terapi. Ibaratnya motor itu dipakai, tapi juga harus diservis. Nah, kebanyakan kita kan gitu. Motornya diservis, orangnya enggak. Ya, orangnya enggak, makanya ya orangnya sakit terus. Ya. Nah, kemudian fungsinya apa PTB ini? Fungsinya itu ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah reposisi. Nah, jadi gerakan-gerakan kita ada yang memutar. Mungkin nanti teman-teman untuk sementara bisa lihat di YouTube ya. Di YouTube sudah ada beberapa video. Tapi sama apa beda dengan video pelatihan? Ya beda, karena kalau di YouTube itu kan angle-nya nggak kena gitu. Jadi misalkan yang shoot itu dari kiri ya dari kiri terus gitu ya. Sebelah kanannya nggak kelihatan. Jadi duduk dadal itu yang kayak gimana? Kaki kanannya seperti ini, kirinya kayak gimana? Karena kameranya diem di satu tempat. Ya, kemudian jaraknya juga statis. Ya, jadi jaraknya segitu terus. Beda dengan video pelatihan kita. Ya, jadi mana yang perlu dilihat secara utuh, jadi kameranya menjauh. Nanti mana yang harus dilihat secara detail, kameranya akan mendekat. Ya, sisi depannya seperti apa, sisi belakangnya seperti apa, ya itu disesuaikan. Ya, disesuaikan. Jadi meskipun tidak secara langsung ketemu, tapi insya Allah sangat dekat dengan kepahaman, ya sangat dekat dengan pemahaman. Ya, nanti kita ulang-ulang, lihatnya diulang-ulang. Nah setelah itu praktek, kemudian kita bikin video, ya kita bandingkan, ya urutan-urutannya apakah sudah sama atau belum, nah gitu. Ya, jadi fungsi yang pertama itu adalah apa? Reposisi. Apa yang direposisi? Yang direposisi itu setidaknya ada 2. Ya, yang pertama adalah sendi atau tulang ya. Jadi tempat bertemunya 2 tulang itu adalah sendi ya. Kemudian yang kedua itu adalah otot. Nah, jadi otot itu juga terpengaruh dengan posisi persendian ya. Maka kita perbaiki posisi sendinya, maka akan memperbaiki juga posisi ototnya. Nah, kemudian setelah itu apa fungsinya yang kedua? Membuka. Ya, membuka apa? Membuka sumbatan. Apa yang tersumbat? Yang tersumbat itu ada pembuluh. Nah, pembuluh di dalam tubuh kita itu ada 4. Apa saja? Ada pembuluh darah, ada pembuluh limfa, ada pembuluh saraf, dan bases tadi. Ya, jadi 4-empatnya insya Allah dengan teknik PTB kita itu akan terbuka. Nah, inilah yang kemudian orang itu merasakan kok badan saya setelah di PTB itu rasanya ringan. Nah, ini testimoni paling banyak. Jadi kalau kita kumpulkan dari kita sendiri ataupun dari alumni-alumni kita, itu respon pertama dengan rating paling tinggi setelah di terapi PTB itu badan terasa ringan. Bahkan sampai ada ya salah satu pasien kita setelah di terapi itu nyari-nyari timbangan, Pak. Bolak-balik saya tanya nyari apa? Nyari timbangan. Lah kenapa? Pengen ditimbang badannya. Kenapa? Karena badan saya seperti berkurang 10 kilo gitu.
Ya, saya bilang tidak berkurang ya. Jadi rasa ringan yang muncul setelah di terapi PTB itu bukan karena turunnya berat badan, tapi karena membaiknya konstruksi ya dan terbukanya sumbatan. Ya, jadi aliran-aliran yang tadinya macet jadi terbuka, ya iyalah energi kita jadi muncul. Ya, kemudian yang ketiganya itu adalah aktivasi. Organ kita teraktivasi. Jadi nanti ada 3 macam penekanan atau pemijatan dengan area lebar ya, seperti telapak tangan, lutut ya, dengan kemudian dengan area kecil. Area kecil itu seperti jempol ya. Kita juga menggunakan jempol ya. Jadi bedanya apa kalau untuk area lebar ini merangsang otot untuk mereposisi. Jadi sebetulnya kontur otot itu rumit sekali, nggak bisa diperbaiki oleh tangan kita ataupun kaki kita. Yang bisa kita lakukan itu adalah menstimulasi atau merangsang atau memberikan impuls. Nah, nanti dia akan bergerak merapihkan dirinya sendiri. Ya, contoh seperti beras. Nah, saya sering menganalogikannya dengan beras ya. Beras kita masukkan ke dalam gelas sampai penuh. Ya, ketika beras dimasukkan ke gelas sampai penuh, ini menunjukkan konturnya tidak beraturan. Dan kontur yang tidak beraturan itu ciri khasnya apa? Dia lemah. Jadi untuk membuktikan kontur yang tidak beraturan itu lemah, caranya gimana? Beras yang tadi sudah kita masukin ke gelas itu, kita tusuk dengan pena, pulpen. Ya. Kemudian kita angkat lagi, maka penanya akan keluar. Ya, artinya kontur ini lemah. Tapi kalau kita stimulasi, nah perhatikan, jadi tidak dirapikan konturnya, berasnya ditata satu-satu nggak bisa, ya karena saking banyaknya, saking rumitnya. Tapi kita stimulasi dengan cara apa? Diketuk-ketuk, ya gelasnya diketuk-ketuk, tuk 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 tuk, maka apa? Seolah-olah volume berasnya itu menurun. Nah ini menunjukkan konturnya sudah rapi, ya. Tusuk dengan pena lagi, maka ketika diangkat gelasnya akan ikut terangkat. Ini menunjukkan bahwa kalau kita konturnya bagus, kekuatannya akan muncul. Ya, jadi itulah yang dihasilkan dari PTB ini. Ya, jadi filosofi tadi ya mempertemukan. Ya, jadi ketika ketemu ukurannya, ketemu pasangannya, ketemu jalurnya, ya ketemu dengan segala sesuatunya, ya termasuk nanti kita juga pertemukan dengan dengan Allah gitu ya. Jadi tulang punggung itu juga banyak sekali ibadah-ibadah yang sadar nggak sadar itu ada kaitannya dengan tulang punggung. Jadi mempertemukan dengan Allah juga lewat tulang punggung. Misalkan angka 33 ya, ketika kita selesai sholat itu kita disuruh untuk berzikir dengan hitungan berapa? 33. Ya, ternyata kalau kita cari ke dalam tubuh kita yang punya angka 33 siapa? Ya. Yang punya angka 33 itu adalah tulang belakang. Ya, cervical 7, thoracical 12. Berapa? 19 ya. Kemudian lumbar 5. 5 berapa? 19 dengan 5 24. Ya, kemudian sakrum 5. Ya, sakrum 5 jadi berapa? 29 ditambah koksigius 4. Jadi berapa? 33. Ya, jadi angka 33 yang kita disuruh berzikir dengannya itu adalah ruas-ruas tulang belakang kita dari ujung atas sampai ujung bawah. Kemudian diulang 3 kali. Ada hamdalah 33, ada tasbih 33, kemudian ada takbir 33, maka kalau dikalikan 3 ketemunya adalah berapa, Pak? 99. Ya, maka siapa yang punya nama 99 itu siapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita disuruh melakukan olahraga sunnah. Olahraga sunnah itu 3, apa? Memanah. Ya, kemudian berkuda, kemudian berenang. Ini fungsinya untuk apa? Ya, kalau kita perhatikan, memanah itu memperbaiki servikal. Ya, servikal itu apa? Sirkulasi ke otak. Jadi otak kita akan menjadi lebih cerdas kalau kita rajin memanah. Kemudian berenang. Berenang itu apa? Memperbaiki thoracical sama lumbar. Ya.
Apa itu? Absorpsi. Apa? Penyerapan apa? Oksigen, air, sama makanan. Itu akan baik kalau kita sering berenang. Karena dermatomsnya kena semua itu. Ya, rongga dada, rongga perut, itu kan tempat penyerapan. Berapa banyak orang yang kaya tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Ya, bisa beli daging tapi nggak boleh makan daging. Kenapa? Karena nggak terserap kolesterolnya. Dia mampu beli roti yang manis, tapi dia nggak berani makan manis. Kenapa? Nggak terserap gulanya. Ya, jadi gula darahnya tinggi. Dia nggak berani makan sayur-sayuran yang hijau yang enak-enak itu. Kenapa? Karena tidak berhasil terserap itunya. Purinnya. Ya, maka jadilah asam urat. Tapi dengan berenang, insya Allah penyerapan akan bagus. Nah, yang ketiga itu apa? Berkuda. Berkuda itu apa? Memperbaiki pelvis. Pelvis itu nanti di dalamnya ada sakrum, coccygeus, sama pubis. Nah, itu diperbaiki semua. Ini kaitannya dengan apa? Reproduksi. Ya, banyak orang punya segalanya, ya, termasuk punya istri tapi nggak punya anak. Ya, kenapa? Karena pelvisnya, dermatomsnya banyak yang nutup. Ya, maka 3 hal ini. Ya, jadi ya syukur-syukur kalau kita sudah melaksanakannya. Ya, sudah berkuda, sudah memanah, sudah berenang. Nah, tapi kalau tidak, ya kita turunkan ke level yang mubah, yang diperbolehkan, yaitu kita mempelajari satu ilmu yang fungsinya kurang lebih sama, ya, dengan sesi 1, ya, ini sama seperti berkuda, ya, memperbaiki pelvis. Sesi 2 itu memperbaiki lumbar. Kemudian sesi 3 itu mengulang sebetulnya. Ya, mengulangi apa yang sudah kita kerjakan di sesi 1 dan 2. Kemudian sesi 4 ini toraksikal dan servikal. Ya, jadi ya sama saja, ya, tidak semua orang punya kuda, tidak semua orang punya panah, ya, apalagi kolam renang. Atau mungkin kalau mau komitmen boleh saja nih teman-teman, kalau setelah ikut, oh ini ternyata berkuda ini bagus untuk pelvis, ya. Kebanyakan orang pelvisnya sudah pada nggak benar. Karena apa? Banyak naik motor. Ya, naik motor itu dilema, Pak. Ya, di satu sisi motor itu mempercepat perjalanan kita, ya, biar nggak kelamaan di jalan. Ya, tapi di sisi lain kita nggak paham, ya, bahwa kalau kita naik motor, apa yang terjadi? Pelvis kita itu kayak sansak. Tahu sansak? Sansak itu kan sasaran pukulan, ya, dari atas itu ada berat badan. Jadi ingat, berat badan kita itu bagi pelvis seperti bebannya itu bertambah dari menit ke menit. Ya, kayak misalkan kita ngangkat sesuatu yang ringan. Nah, gini. Tapi kalau 3 jam ke depan ya berat juga kan gitu. Nah, pelvis kita tuh begitu nasibnya kalau naik motor. Nah, belum lagi kalau kena jalan berlubang, ya. Nah, akhirnya apa? Rusak pelvisnya. Maka sering banyak, ya, pasangan-pasangan yang mengeluh. Nah, termasuk nanti insya Allah bagi teman-teman yang bergabung nanti kita kasih bonusnya itu PTB kesuburan, ya, PTB kesuburan. Tapi pengen ya insya Allah bisa juga, ya, karena nanti kita buka jalurnya, ya. Yang penting itu kan jalur di PC. Ya, PC itu apa? PC itu pubococcygeus. Ya, pubococcygeus itu apa? Ibaratnya pondasinya alat kelamin. Jadi di situ tempat masuknya pembuluh darah. Nah, insya Allah dengan PTB kesuburan itu juga bisa, ya, untuk apa, Pak? Untuk teman-teman yang durasinya nggak lama gitu, ya. Kalau berhubungan dengan istrinya atau istrinya udah lama berkeluarga tapi belum punya anak gitu, ya. Itu biasanya ada masalah di sulbi wat taraib. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Apa itu sulbi wat taraib? Ya, tulang belakang juga. Ya, keturunan kita itu asalnya dari tulang belakang. Nah, maka insya Allah dengan memperbaiki, dengan menjaga tulang belakang kita, maka akan terjaga juga fitrahnya. Nah, mungkin sekilas seperti itu, ya. Nanti ada yang perlu ditanyakan, silahkan kita buka forumnya. Nah, untuk materinya tadi ada yang tanyakan, sudah ada di buku. Ya, silahkan. Baik, Ustadz. Kita masuk untuk sesi berikutnya, teman-teman, tanya jawab, ya. Ya, saya. Baik. Bisa melalui chat atau dengan raise hand. Untuk sementara ini saya bacakan yang chat dulu, ya. Oh iya, iya.
Yang pertama datang dari Pak Junaidi. Ustadz, kalau untuk terapi bekam, apakah harus juga di PTB duluan? Ya, untuk apa bekam di PTB dulu gitu ya? Ya, sebaiknya PTB itu dilakukan ya untuk terapi apapun. Ya, PTB itu di awal karena dia akan membuka jalur. Ya, ibarat kita aktivitas kita sehari-hari itu kan macam-macam nih. Ada yang ke kantor, ada yang ke kampus, ada yang ke sekolah, ada yang ke pasar, ada yang ke mana lagi ya. Tapi semuanya membutuhkan jalan, yang menempuh jalan yang sama. Nah, PTB itu ngurusin jalannya dulu. Ya, jadi bagaimana kita bisa sampai ke tujuan kalau jalannya macet atau jalannya rusak? Nah, termasuk bekam ya. Jadi bekam itu mengambil titik-titik aktivasi di apa namanya di jalur otonom. Nah, otonom itu kan urutannya dari otonom, perifer, sentral, hipotalamus kan gitu. Nah, kalau misalkan di perifernya belum dibenerin, ya nanti mentok di situ. Ya, informasinya nggak sampai ke pusat kendali. Ya, pusat kendalinya itu kan di otak. Ya. Nah, makanya sebelum dibekam itu sebaiknya di PTB dulu. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya. Kira-kira bisa nggak Ustadz kita menjawab kalau jenis sakit itu kayak yang ini kan bertanya untuk dari Pak Iwantoro adalah kalau untuk nyeri pinggang titik mana yang harus kita terapi terlebih dahulu. Kemudian juga ada pertanyaan dari Bu Elia Wira. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya kalau syaraf kejepit di pinggang titik mana dulu yang harus kita terapi. Nah, kira-kira bisa dijawab nggak nih Ustadz? Untuk teknik ya berarti ya. Iya, jadi untuk sakit pinggang itu jadi sebetulnya gini, sakit pinggang itu belum tentu pinggangnya yang bermasalah. Bisa jadi ya, makanya di sini pentingnya diagnosa ya, pentingnya kita ngerti alur dan jalur itu. Kadang-kadang sesuatu yang merasakan sakit bukanlah sesuatu yang berpenyakit. Ya misalkan orang yang skoliosis di toraksikalnya. Ya, skoliosis di toraksikal. Toraksikal itu kan bagian dada ya, bagian atas. Nah, sementara ruas-ruas tulang belakang ini kan salah satu fungsinya itu adalah menahan beban. Ya, sama menahan benturan. Ya, jadi beban itu kan mengikuti gaya gravitasi. Gravitasi itu kan lurus gitu ya. Nggak bisa miring ikutin skoliosisnya dia. Tidak. Nah, makanya berat badan kita itu akan numpuk di lumbar. Ya, karena skoliosis di atas, maka beban akan menumpuk di lumbar. Maka lumbar yang akan sering merasakan panas, yang akan merasakan sakit, ya. Maka dicek dulu, bisa jadi sakit pinggang itu kiriman dari toraknya yang terjadi skoliosis atau kemiringan. Nah, itu juga bisa jadi lumbarnya itu sendiri yang bermasalah. Ya. Lumbarnya yang bermasalah, misalkan di situ ada namanya koluna. Ya. Koluna itu sendi yang menipis. Ya, biasanya ini banyak terjadi di area lumbar karena lumbar itu juga termasuk yang paling bawah, yang paling banyak mendapatkan beban. Nah, kemudian penyebab koluna ini apa? Paling banyak itu malnutrisi ya. Jadi nanti ada kaitannya dengan pasangannya sendi, pasangannya tulang, ya. Jadi protein kolagen. Nah, ini nanti masalahnya kompleks ya. Bisa jadi kita sudah mengonsumsi, ini saya sudah makan loh, makanan yang mengandung protein kolagen, ya. Tapi kok kenapa tulangnya nggak balik? Nah, ini lagi ada masalah pasangan ya. Jadi setiap nutrisi yang kita konsumsi dari makanan itu ada pasangannya dari probiotik. Ada namanya genom, kemudian genom itu akan menjadi strain, ya, yang strain ini kemudian ada tugasnya, yang tugasnya ini ngambil vitamin A, yang ngambil vitamin C, ngambil kalsium, ngambil ini tuh masing-masing ada pasangannya. Jadi bisa saja orang itu sudah merasa ya,
makan makanan yang bergizi tapi gizinya tidak terserap karena probiotiknya nggak ada atau enzimnya nggak ada. Nah ini problemnya orang sekarang. Makanya saya sebetulnya sudah membatasi diri ya untuk berkontribusi untuk umat ini di dua hal. Yang pertama itu dislokasi, yaitu masalah tulang belakang. Kenapa? Karena tadi misinya adalah mempertemukan dengan pasangannya, dengan ukurannya dan lain sebagainya sehingga fitrah terjaga. Nah kemudian yang kedua itu adalah disbiosis. Disbiosis itu kekurangan probiotik. Nah, jadi nanti mungkin kalau waktunya ada kita bahas nih secara khusus tentang keprobiotikan. Ya, jadi dari mana asalnya, apa fungsinya, kalau nggak ada gimana akibatnya, ya. Ini nanti kita lengkapi itu. Ya, jadi di antara orang nggak sembuh-sembuh yaitu karena distresi sama. Jadi tadi ya, Bun, kita cek dulu nanti kita berikan penjelasan insya Allah di video. Nah kemarin kita sudah kirim dua video. Teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram itu sudah bisa buka ya Bun ya. Iya. Ada dua video. Sudah ada Ustadz. Sekilas pengenalan tentang PTB. Kemudian nanti insya Allah kalau sudah betul-betul bergabung jadi peserta, nah kita kasih terus video materi yang lebih detail. Ya, kemudian prakteknya juga lebih detail. Ya, insya Allah nanti kalau sudah dapat videonya, antum tinggal rajin praktek. Ya, mudah-mudahan ini saya sama Bunda sudah sedang merencanakan untuk bikin kopdar atau pertemuan offline. Ya, karena situasinya kayaknya sudah ini ya, sudah sudah kondusif. Sepak bola Setuju. konser sudah boleh, masa pelatihan nggak boleh gitu kan. Iya. Baik. Oke, silakan pertanyaan. Kayaknya pertanyaannya banyak nih. Waktunya cukup nggak nih? Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Junaidi, apakah setiap gerakan PTB sesuai dengan diagnosa keluhan? Ya. Jadi keluhan itu lagi ke jalur dermatomes namanya. Ya, jadi misalkan keluhannya di bawah, pinggul ke bawah. Ya, pinggul ke bawah dari lumbar, kemudian saya sakit di pinggang dan lain sebagainya, itu masuknya ke sesi 1 nanti. Ya, kemudian kalau keluhannya di atas pinggul, ya di atas pinggul itu nanti dengan sesi 2 dan sesi 3. Ya, karena sesi 2 itu benerin lumbar sama torak, ya rongga dada sama rongga perut. Nah, kalau keluhannya itu di atas leher ya, leher ke atas itu dengan sesi 4. Ya, jadi keluhan itu tinggal kita petakan berdasarkan jalur dermatomesnya. Nanti yang kita aktivasi ya seluruh organ yang ada di jalur dermatomes itu. Misalkan kita melakukan PTB sesi 4. Nah, maka seluruh yang ada di rongga dada sama kepala itu akan teraktivasi. Ya, kemudian keluhannya juga akan teratasi. Jadi kadang-kadang ada orang misalkan keluhannya lehernya sering pegel, ototnya sering kaku gitu kan, minta di PTB. Setelah di PTB kita kasih dengan sesi 4. Nah, ternyata apa yang terjadi? Selain kaku ototnya itu hilang, matanya jadi lebih terang. Gitu. Itu sering sekali saya mendapati, saya kok setelah di PTB matanya jadi lebih terang, padahal itu tidak dimaksudkan. Ya. Tidak dimaksudkan, tujuan dia melakukan terapi PTB. Bisa dipahami ya. Tapi karena dia ada di jalur jalur keluhan, ya keluhannya di leher, tapi ada jalur juga ke mata dan ikut teraktivasi. Nah, maka akan ikut kena dampak positifnya juga. Nah, termasuk ini nih nanti tentang PTB harmoni ya. Jadi PTB harmoni itu asal muasalnya dari testimoni juga sebetulnya. Ya, ada seorang alumni dari Sragen. Nah, beliau dapat pasien dari Solo yang kebetulan usianya udah agak senior gitu ya.
Nah, keluhannya itu sakit pinggang. Ya, pinggangnya kalau dipakai jalan nggak nyaman gitu. Nah, kemudian di PTB sesi 1 sama 2 oleh Pak Zen. Nah, kemudian besok harinya dia datang lagi. Dia bilang, Pak Zen, ini kok ada efek sampingnya ya katanya. Loh, kok Pak Deddy nggak bilang katanya. Efek sampingnya apa Pak? Ternyata bukan efek samping ya, efek depan. Nah, apa katanya kok burungnya jadi beringas lagi gitu. Nah, dari situ dia cerita katanya sudah sekian tahun itu off, nggak pernah melakukan berhubungan suami istri, tapi setelah di PTB itu jadi online. Nah, dari situ banyak yang nanya, ini gerakannya yang mana gitu ya. Nah, sebetulnya gerakannya itu adalah yang menarik berlawanan arah antara paha kiri dan paha kanan. Itu aja, dari pilih aja sendiri gitu kan. Tadinya seperti itu. Tapi karena nggak paham-paham, akhirnya saya bikin ya khusus ini mah. Harmoni, kemudian ada juga kesuburan. Ya, sebetulnya basicnya semuanya ada di PTB sesi 1 sampai 4, tapi nanti kita fokuskan ke jalur dermatomes tertentu. Misalkan ke kesuburan apa, ke harmoni itu jalurnya apa. Nah, itu kita khususkan. Kalau yang PTB 1-4 itu holistik. Ya, holistik itu menyeluruh dari ujung bawah sampai ujung atas. Nah, tapi nanti insya Allah kalau sudah belajar sesi 1 sampai 4 itu belajar harmoni gampang. Nah, PTB itu pun termasuk ilmu yang gampang ya. Tadi Bunda cerita di awal. Ya, Masya Allah. Gampang dipelajari ya. Mudah dihafal, Insya Allah. Ya, mudah dihafal. Jadi otak kita itu akan merekam. Sudah Allah berikan mekanismenya. Jadi mekanisme belajar itu gimana Pak? Syaratnya belajar kalau menurut yang saya pahami dari yang saya pelajari, belajar itu syaratnya cuma satu. Apa? Fokus. Ya, syaratnya cuma fokus saja. Jadi nanti ada memori kosong. Memori kosong itu dalam bahasa anatominya namanya akson ya. Akson itu kayak sekarang nih, teman-teman lagi mengaktifasi aksonnya untuk menyerap apa yang saya ajarkan. Nah, nanti akson-akson yang sudah berisi ilmu PTB akan membentuk folder di otak kita, itu namanya dendrit. Ya, akan bikin dendritnya. Nah, nanti dendrit ini akan diinstal ke seluruh bagian tubuh. Nanti di sel-sel tubuh kita itu ada satu protein memori. Ya, protein memori supaya nanti nyambung. Ya, jadi kalau misalkan di kepala kita diklik PTB gitu ya, nanti protein memorinya juga akan aktif PTB, gerakan tangan gerakan PTB, kakinya gerakan PTB gitu ya, maka akan menghasilkan aktivitas yang namanya PTB. Misalkan lagi kita mau naik mobil nih, mau nyetir, klik di dendritnya nyetir gitu kan, nanti tangan kita juga akan mengaktifasi protein memori nyetir. Ya, nanti gerakan kita ya gerakan nyetir, bukan gerakan PTB gitu ya. Jadi sinkron. Ya, jadi apa nama ininya nih? Protein memorinya nih. Ya, jadi kita ada dua, ada folder yang di otak dan juga ada pelaksananya yang ada di sel tubuh kita, ya, terutama di ujung tangan dan kaki. Ya, semua ada memorinya. Itu proteinnya namanya cukup panjang ya. Nanti yang bisa menghafal dapat hadiah menarik tadi. Boleh ditarik mobilnya nanti ya. Itu nama proteinnya apa? Sudah pernah saya sampaikan ya dulu, kalau yang masih ingat ya, namanya cyclic adenosine monofosfat respon element binding protein. Nah, silahkan ditulis. Sudah ketulis belum? Ya, jadi nanti kalau disingkat itu jadi CREP ya. Jadi antara CREP dengan dendrit itu akan selalu nyambung. Ya, misalkan dendritnya diklik PTB, maka CREP-nya juga CREP PTB. Tangan kita, kaki kita akan melakukan gerakan PTB. Kalau kliknya sholat gitu ya, sholat zuhur, nanti semuanya akan melakukan gerakan sholat zuhur. Ya, misalkan klik surat apa nih, surat Al-Baqarah gitu ya, nanti juga akan keluarnya itu. Ya, insya Allah ilmu ini adalah ilmu yang sangat mudah dipelajari. Ya. Insya Allah. Oke. Ada Pertanyaan selanjutnya dari Pak Andiri Putro, Ustadz, apakah PTB itu bisa dilakukan secara mandiri? Ya, untuk PTB ini mesti berpasangan ya. Jadi
ini perbedaan antara PTB dengan atau pijat lah ya, pijat secara umum dengan senam yang dilakukan secara mandiri. Saya mengikuti kajian-kajiannya para dokter ya. Salah satunya itu Dokter Mitsushi Okawa. Kemudian beliau bukan dokter ya, seorang penterapis juga, Masayuki Seiyonji, itu mendapatkan bahwa di terapi dengan dipijat oleh orang lain itu hasilnya bisa 10 kali lebih baik daripada melakukan yoga. Yoga itu kan mandiri ya, melakukan senam secara sendiri gitu. Walaupun dua-duanya bagus, senam secara mandiri itu bagus, stretching secara mandiri juga bagus ya. Kemudian diterapi dengan cara dipijat oleh orang lain juga bagus. Ya, misalkan contoh gerakan-gerakan memutar-mutar. Nah, kelihatannya sederhana sekali. Ya, Dr. Tauhid Nur Azhar itu selalu mengatakan apa yang terlihat sederhana di luar yang nampak oleh mata kita, tapi terjadi di dalam, ya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, misalkan kita memutar-mutar gitu, itu kan sesuatu yang sangat sederhana sekali. Semua orang bisa lakukan itu. Ya, tapi respon dari sendi kita, di sendi kita itu ada kelenjar sinovial namanya ya. Setiap sendi itu ada. Nah, kalau diputar-putar itu dia terangsang mengeluarkan cairan sinovial atau cairan pelumas sendi. Maka dengan cara diputar oleh orang lain hasilnya akan lebih banyak daripada kalau kita melakukan putaran itu sendiri. Ya. Nah, tapi mungkin kita bisa berkolaborasi dengan teknik yang lain ya kalau misalkan mau melakukan terapi mandiri. Ya, bisa banyaklah sekarang ya gerakan-gerakan yang bisa menstimulasi yang mungkin area-areanya sama dengan apabila kita melakukan PTB. Nah, ini mungkin ke depan teman-teman sekalian perlu banyak bikin kopdar ya. Kopdar, tapi alhamdulillah kalau PTB sendiri insya Allah cukup dilakukan oleh satu orang. Jadi ada beberapa terapi yang memerlukan lebih ya 2 orang atau 3 orang. Nah, masing-masing punya kaidahnya sendiri-sendiri. Cuman kalau kaidah PTB itu insya Allah cukup dengan mengaktifasi satu orang saja. Ya, jadi tidak banyak menguras tenaga karena kita posisi-posisi duduknya ya. Jadi terapi PTB itu seperti gunung ya, dari stimulasi yang ringan, sedang, kuat, kemudian turun lagi. Ya, sedang, ringan, kemudian relaksasi. Ya, jadi tidak seperti kaidah yang lain itu, misalkan ini masalahnya di pinggul, langsung pinggulnya dilakukan gerakan yang kuat. Kita khawatir kalau tidak distimulasi dulu, dikasih refreshing atau pemanasan dulu, khawatirnya itu otot dalam keadaan tegang. Ya, sementara yang akan kita perbaiki adalah tulang. Tulang itu letaknya di mana? Di tempat yang paling tengah. Jadi kalau yang paling luarnya adalah kulit, paling tengahnya adalah tulang. Maka mau tidak mau ketika kita melakukan stimulasi pada tulang akan melewati otot, akan melewati ligamen, akan melewati tendon, akan melewati banyak kelenjar yang kalau misalkan ya stimulasinya tidak tidak berurutan, langsung brek kenceng. Nah, seperti saya pernah ngalamin waktu di Hong Kong ya, ada terapis yang nerapi keluhan pundak ya. Jadi skapulanya katanya nggak nyaman. Nah, waktu itu dia baru datang ya, belum sempat istirahat dan lain sebagainya, sama terapisnya itu langsung diambil gerakan yang menurut saya itu kenceng gitu ya. Apa yang terjadi itu malah jadi semacam kesleo, malah jadi saraf kejepit gitu ya. Akhirnya ditangani sama saya. Nah, tapi karena dia nggak bisa meninggalkan aktivitas ya, karena saya minta selama di terapi ini jangan beraktivitas dulu. Ya namanya lagi kerja kan ya beraktivitas juga gitu ya. Nah, alhamdulillah 2 kali terapi itu ada perbaikan. Tapi setelah itu saya keburu pulang ke Bandung, nggak diterapi lagi, itu sampai katanya itu tangannya menjadi mengecil. Ya, jadi pencetusnya justru karena terapi yang sekaligus itu tadi. Ya, jadi orangnya belum dikasih waktu istirahat, nggak dikasih relaksasi, nggak dikasih kesempatan untuk cooling down dulu ya.
Jadi otot masih tegang langsung ditarik dengan kekuatan sekuat itu. Itu maka yang terjadi adalah cederanya. Nah, insya Allah terapi kita tidak seperti itu. Jadi kayak gunung dari bawah ya, dari duduk Mutiara 1, kemudian Japati itu stimulasinya ringan. Nah, kemudian naik ke Merak Emas, Merak Berlian itu sedang. Nah, kalau sudah Dadali sama Dadali Manting, nah itu sudah yang paling kenceng ya. Makanya ada urutannya dulu, nggak langsung ke Dadali gitu ya. Dadali itu maknanya apa? Artinya Dadali itu burung Raja Wali ya. Jadi dari yang kecil dulu. Japati itu bahasa Sunda ya, merpati. Merpati kan kecil. Kemudian naik yang lebih gede itu merak. Yang merak itu lebih gede. Nah, Raja Wali itu lebih gede lagi dan lebih kuat gitu. Nah, jadi itu filosofinya. Jadi ada urutannya supaya tubuhnya itu disiapkan dulu ya, jangan langsung diambil gerakan yang kencang, khawatirnya ototnya nggak siap ya, maka keamanan safety itu kita dahulukan. Oke, silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan menarik dari Mbah Dul. Ustadz, apakah PTB Syakuro bisa menurunkan durasi? Karena saya pernah nerapi dengan sesi 1, suaminya menggauli istrinya sebelum tidur 1 jam, pada subuh 1 jam, selama 3 minggu berturut-turut. Saya jadi diprotes sama istrinya. Silakan Ustadz, tafadhol. Itu kan yang dimaui istri ya. Yang dimaui istri kan itu ya. Atau mungkin istrinya yang perlu ditambah. Kayaknya istrinya perlu diterapi, bukan PTB Syakuronya nurunin gitu ya. Ini istrinya perlu diterapi. Jadi, kemudian, ya gimana Ustadz? Silakan. Buat nurunin itunya ya, libido. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu setelah di terapi PTB ya, biasanya sesuatu hal yang di luar keinginan kita itu sebetulnya proses ya, disebutnya healing crisis. Nah, biasanya kalau kita mengalami hal seperti itu diulang terapinya. Ya, diulang terapinya dengan terapi yang sama. Ya, jadi termasuk yang itu juga, itu kan kelebihan ya. Libidonya kelebihan, maka untuk menurunkannya juga diterapi dengan cara yang sama. Ya, kalau misalkan diterapi seperti ini tapi hasilnya tidak sesuai dengan maunya kita. Jadi ada orang yang diterapi tapi misalkan jadinya pegel gitu ya. Itu juga ada ya, orang-orang yang tingkat kekakuan ototnya itu stadium atas ya, itu setelah diterapi itu bukannya nyaman tapi malah tambah jadi pegal gitu ya. Nah, maka cara mengatasinya itu adalah diulangi lagi terapinya. Maka insya Allah akan ketemu dengan keseimbangannya, ya. Karena untuk menjadi seimbang itu juga perlu proses. Nah, kalau dalam bahasa kita itu disebutnya apa? DOC ya, Direction of Cure. Atau ada bahasa lain juga menyebutnya healing crisis. Nah, healing crisis itu proses namanya adaptasi ya, jadi adaptasi dengan posisi lama. Nah, kadang-kadang otot kita itu sudah terlalu nyaman dengan posisi yang salah ya, atau jalur-jalur kita sudah nyaman dengan posisi yang salah. Nah, kemudian ketika di terapi itu dia merespon dengan respon yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, maka cara mengatasinya gimana? Diulang lagi terapinya. Karena apa? Harus dikenalkan. Ya, harus dikenalkan itu ya berulang-ulang. Ibarat anak kecil kalau ketemu sepupunya karena dia ini ya disangkanya siapa gitu. Makanya berantem. Nah, kalau sudah berantem jangan dipisahkan tapi justru harus dipertemukan ya, dikenalkan ini siapa. Nah, termasuk tubuh kita juga ada proses-proses yang kayak gitu. Ya, jadi terapinya diulang lagi dengan cara yang sama. Nah, kadang-kadang begitu Pak, kalau muncul sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan itu kemudian berhenti. Ya, padahal semua terapi manual itu akan melewati satu proses yang disebut healing crisis. Semuanya, entah itu akupunktur, entah itu bekam, entah itu herbal, bahkan ruqyah sekalipun, itu tetap ada
healing krisisnya atau DSC-nya. Nah, ini yang perlu dipahami nanti ya. Jadi kalau ada efek seperti itu, terapinya bisa diulang lagi dengan cara yang sama. Oke. Baik, sebenarnya waktunya udah habis, tapi saya tertarik dengan satu pertanyaan dari Bapak Afnaf. Ustadz, untuk PTB, bisakah untuk anak-anak autis mungkin berkebutuhan khusus gitu, dan bagaimana saja gerakannya? Jazakallahu khairan. Ya, jadi anak autis itu ada sesuatu yang lebih. Jadi kata guru saya ya, Dr. Tauhid Nur Azhar itu ibarat konstruksi bangunan itu kecepatannya nggak sama. Ya, jadi ada satu sistem yang terlalu cepat terbentuk, tapi ada juga sistem lain yang tidak bisa ngikutin. Ya, beliau memberi contoh misalkan satu gedung dibangun dengan sangat cepat, akhirnya sistem listriknya ini nggak bisa ngikutin. Apa yang terjadi? Ketika gedungnya jadi, listrik dinyalakan, ada beberapa lantai yang listriknya nggak nyala. Ya, seperti itu. Nah, kemudian cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya ya disamakan lagi. Nah, jadi pengalaman saya, jadi saya pernah diminta oleh seorang dokter spesialis autis ya, dengan PTB ini, kan autis itu anaknya nggak bisa diem, ya, nggak bisa diem, anaknya kalau bahasa Sunda itu neor, neor ya. Jadi saya sendiri kalau nerapi anak autis itu ditunggu kalau dia sedang tidur. Ya karena kalau lagi nggak tidur ya gimana mau nerapinya, nggak bisa. Ya dibikin capek biar dia capek, setelah dia tidur kita terapi. Nah alhamdulillah beberapa kasus itu dicatat seorang dokter mengatakan dengan PTB itu anak-anak autis 2-3 jam dalam sehari. Jadi yang tadinya aktif terus gitu ya, nggak bisa diem, tapi setelah di PTB dia bisa fokus, ya bisa konsentrasi dalam beberapa jam gitu. Nah mungkin kalau terapinya dilakukan terus, nah ini mungkin pentingnya kita belajar ya. Jadi kalau anaknya autis dibawa ke rumah terapi kan susah nerapinya. Mau di akupunktur, mau di PTB itu juga ya gimana caranya ya untuk menenangkannya itu. Nah jadi yang bagus, pernah juga yang datang ke tempat saya itu anaknya kelelahan. Ya kelelahan, kemudian dia tidur di depan pintu, saya angkat, saya bawa, kemudian saya PTB, ya alhamdulillah efeknya itu ada, dia bisa konsentrasi. Nah insya Allah kalau terapinya terus-terusan, ya harapan kita durasi konsentrasinya ini bisa meningkat atau bahkan bisa normal insya Allah. Ya, cuman kalau sampai normal kita belum ada testimoninya, cuma yang sudah ada itu durasi fokusnya, durasi konsentrasinya itu meningkat. Ya, tapi saya juga perlu nanti melakukan terapi PTB untuk autis ini secara berterusan. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang bisa sembuh gitu ya. Baik. Mbak Dian, kita sampai di sini aja ya. Mohon maaf kepada teman-teman yang pertanyaannya belum bisa saya bacakan gitu ya di sini. Silahkan ikuti pelatihannya, nanti ditanyakan di Telegram ya Ustadz, nanti dijawab. Ya, ya di Telegram itu ada 2 grup ya. Teman-teman ada grup materi, ada grup diskusi. Jadi kalau materi itu yang bisa ngirim materi ya cuma admin. Adminnya Bunda Dian sama saya sama teman yang lain ya, ada beberapa orang saja. Nah, tapi nanti kalau mau bertanya itu bisa di room diskusi. Ya, jadi room diskusi ini memang untuk bertanya atau mungkin berbagi pengalaman, ya itu bisa di room diskusinya. Jadi ada 2 grup. Baik, ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir jam berapa materinya, saya akan kerja. Materi diberikan setiap pagi dalam bentuk video rekaman dan slide mungkin begitu ya, karena saya biasanya juga begitu. Teman-teman bisa pelajari kapanpun. Kalau di Telegram itu nggak hilang, walaupun telat masuk, dari atas itu gitu kelihatan. Beda dengan WhatsApp ya. Kalau Telegram itu langsung ketinggalan. Iya, gitu. Kalau Telegram nggak. Iya, bisa dilihat dari awal. Bisa di ini terus. Baik, teman-teman, tahapan-tahapan dalam acara ini telah kita lalui bersama.
Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari Ustadz Debbie, dari DETC Mbak Dian, dari saya Asri sebagai moderator. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semoga banyak mendatangkan manfaat, karena saya merasakannya banyak sekali manfaatnya malam ini, walaupun murojaah hitungannya begitu ya, tapi Masya Allah ada pasti ada sesuatu hal yang baru ketika kita mengulang lagi pelajaran tersebut gitu ya. Saya dapat banyak lagi yang baru, alhamdulillah. Alhamdulillah juga ikut nanti di grupnya. Masya Allah, silahkan teman-teman ikut grupnya untuk menanyakan lebih lanjut. Ini level 1 sampai level 4 ya Ustadz ya? Ya. Masya Allah, gitu ya, silahkan. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pelatihan PTB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dedi. Terima kasih Mbak Asri. Terima kasih semuanya. Ya, teman-teman kalau ada yang masih kurang tuh informasinya, silakan bertanya di grup WA ya. Ya,